kelompok WS Rendra. WS Rendra. Perkenalkan, nama saya Adwina Luther dari nomor absen 1. Saya Nadine Sina dari absen 19. Saya Nahla Firsi dari nomor presensi 20. Saya Rista Levi Octavia dari presensi 25. Nah, oke, jadi di sini kita sudah ada ya infografis yang imutnya ini. Wow. Ini dibikin dengan sepenuh hati. Selanjutnya, yang mana nih kira-kira yang mau kita baca pertama? Kita penasaran nggak sih siapa sih WS Rendra? Oh iya, benar-benar kita kenalan dulu sama Iya, yang namanya WS Rendra. Nah, Nadine boleh bacain siapa sih si WS Rendra ini? Jadi WS Rendra itu adalah yang bernama aslinya itu Willy Brodus Surendra Broto. Lahirnya itu di Solo pada tanggal 7 November 1935 dari pasangan R. Sirianus Sugeng Broto Atmojo dan Raden Ayu Katarina Ismagila. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di sekolah Katolik Solo. Ya. Di samping sebagai dramawan tradisional, ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta. Masa kecil hingga remaja Rendra berada di kota kelahirannya. Rendra mendirikan bengkel teater pada 1967 di Yogyakarta dan dikenal luas lewat karya-karya yang menyuarakan kritik sosial, kemanusiaan, dan kebebasan berekspresi. Ia belajar teater di Amerika dan memadukan unsur tradisional serta modern dalam pertunjukannya. Pada tahun 1970, ia berpindah keyakinan menjadi Muslim dan semakin aktif menyuarakan keadilan sehingga beberapa kali dicekal oleh pemerintah Orde Baru. WS Rendra wafat pada 6 Agustus 2009 di Depok dan dikenang sebagai tokoh sastra dan budaya besar di Indonesia. Nah, selanjutnya kalian penasaran sama apa lagi nih? Kira-kira itu nggak sih, kan kita udah kenalan nih sama WS Rendra. Kira-kira dia tuh punya bakat apa sih kok sampai jadi orang yang bisa dibilang terkenal lah di Indonesia dengan seni-seninya. Kira-kira dia tuh berbakat di bidang seni apa sih? Boleh nggak dikasih tahu karya-karyanya? Oke, nih buat kalian yang penasaran apa sih karya dari si WS Rendra ini? Nah, dia itu memiliki beberapa karya. Ada puisi, ada pentas drama, dia juga nulis cerpen loh. Nah, kalau buat yang judul puisi, dia itu punya ada balada Orang-orang Tercinta dan Kumpulan Saja, juga banyak yang lainnya. Selain itu, untuk yang naskah drama yang dia tulis sendiri, yaitu ada Orang-orang di Tikungan Jalan dan Selamatan Anak Cucu Sulaiman. Selanjutnya, ia juga menampilkan pentas drama yang berjudul Mastodon dan Burung Condor dan Perjuangan Suku Nada. Nah, beberapa karya cerpen terkenal dari Rendra ini antara lain ada Keluarga Tak Kasat Mata dan Kisah Kita Si Anak Desa dan Kisah-Kisah Kita. Nah, kenapa sih karya-karya WS Rendra ini bisa terkenal? Karena dia juga seringkali dianggap sebagai cerminan diri dari kehidupan sosial dan politik pada masa itu. Ia seringkali mengkritik keadaan sosial yang ada, namun tetap mampu menyampaikan pesan dengan cara yang halus dan elegan. Selain itu, secara keseluruhan, karya-karya cerpen dari WS Rendra ini tuh merupakan bagian penting dari sastra Indonesia pada masa itu. Makanya dia bisa jadi terkenal banget nih. Karya-karyanya tidak hanya memikat dan menghibur, tapi juga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Nah, kalian mau nggak aku ceritain satu karya yang lumayan terkenal dari WS Rendra? Mau apa tuh karya apa? itu karyanya? Nih ada buku yang judulnya Pacar Seorang Seniman. Nah, buku Pacar Seorang Seniman itu bercerita tentang kisah cinta antara seorang seniman dan kekasihnya yang bukan seniman. Nah, tema utamanya itu adalah konflik antara cinta dan kebutuhan kreatif. WS Rendra menunjukkan bahwa menjadi seorang seniman adalah panggilan yang kuat dan sulit diabaikan. Namun, sering bertentangan dengan kebutuhan hubungan dan kehidupan yang stabil. Buku ini juga menyoroti bahwa cinta sejati melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kebutuhan pasangan meskipun sulit dipahami. Wah, keren banget ya, bahkan covernya aja bagus banget. Iya. Kira-kira isi bukunya menurut kamu nih dari rating 1 sampai 10 berapa? Pasti ini karena kayak mencerminkan bagaimana cinta sebenarnya tuh mungkin 10/10 nggak sih? 10/10. Kalau menurutmu berapa?
9,5 lah. 9,5. Kenapa tuh? 0,5-nya kemana tuh? Adalah. Kalau menurut kamu Rista? Sama kayak Nahla. Wah, keren banget ya guys. 10. Makanya coba baca. WS Rendra itu disebut sebagai burung merak, yang artinya itu tuh dia tuh kalau pentas kan flamboyan, terus dia tuh paling kenceng kalau menyuarakan kebenarannya. Keren banget, Keren banget. Ternyata WS Rendra tuh punya banyak banget karya yang bagus-bagus ya. Udah disebutin juga tadi salah satu contoh karyanya dan diceritakan. Kira-kira WS Rendra tuh punya keunggulan di bidang apa lagi sih? Oke, WS Rendra itu mempunyai banyak keunggulan di berbagai bidang, tetapi di sini ia sudah sangat banyak sekali. Salah satunya itu, yang pertama, ia adalah penyair dan dramawan yang sering berpengaruh di Indonesia. Karyanya sering mengangkat tema sosial dan kritik terhadap pemerintahan serta mengeksplorasi kehidupan kelas bawah dan ketuhanan. Yang kedua, Rendra memiliki gaya pembacaan puisi yang khas dan kuat yang menjadikan panutan bagi banyak pembaca puisi dan deklamator. Ia juga dikenal sebagai seniman multitalenta yang terlibat dalam berbagai bidang seperti teater, monologi, film, dan musik. Lalu yang terakhir, ini yang ketiga, Rendra berani menyuarakan pendapatnya dan melakukan kritik sosial melalui karya-karyanya, bahkan ketika berhadapan dengan pengekangan dari pemerintah. Wah, keren banget ya. Ternyata dia punya keunggulan lain selain membuat karya-karya tadi sudah disebutkan. Nah, seseorang yang punya karya sebanyak itu dan punya keunggulan sekeren ini, pasti dia juga mendapat banyak penghargaan. Iya nggak sih? Itu pasti. Penasaran banget, kayak karya-karyanya aja udah keren, pasti penghargaan juga keren-keren nih. Boleh sebutin nggak sih? Kita sebutin ya. Jadi penghargaan WS Rendra selama ini itu ada hadiah pertama sayembara penulisan drama dari bagian kesenian Departemen Pendidikan Kebudayaan Yogyakarta tahun 1954. Kira-kira kalian udah lahir belum tahun segitu? Waduh, itu kayaknya orang tua aku juga belum lahir deh. Ya, berarti udah sesepuh banget ya, udah tahun segitu dia Suhu banget ini. udah mendapat penghargaan gitu dan udah membanggakan nama Indonesia. Yang kedua ada hadiah sastra nasional BMKN tahun 1956. Selanjutnya anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia tahun 1970. Lalu ada hadiah Akademi Jakarta 1975, hadiah Akademi Jakarta terus ada hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1976. Penghargaan ada Malik 1989, lalu ada The CEA Right Award tahun 1996. Nah, dari penghargaan sebanyak ini, menurut kalian yang paling bikin kalian tertarik dan pengen tahu lebih dalam tuh yang mana sih? Iya, aku pengen tahu ini deh, yang anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia. Oh, oke. Jadi anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia itu dikasih sama pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970. Itu tuh karena WS Rendra tuh udah punya banyak banget karya segini banyaknya dan dia pasti harus mendapatkan penghargaan sekeren ini dari pemerintah. Makanya WS Rendra diberikanlah penghargaan ini oleh pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu tentang WS Rendra. Kira-kira kalian pengen gak nih menjadi sastrawan yang keren seperti WS Rendra? Ini pengen banget banget lah, gak sih? mana punya penghargaan ini banyak banget ya sih. Sangat menginspirasi. Betul. Kalau kamu sukanya sastra di bidang apa? Aku suka banget sama namanya baca novel, jadi aku suka banget sama tulisan-tulisan. Udah pernah kepoin WS Rendra belum? Aku udah pernah sih, kayaknya bukunya tuh udah ada di list bacaan aku, tapi aku belum sempat baca. Berarti udah masuk wishlist ya. Kalau kamu? Aku lebih suka novel sih. Kira-kira tertarik gak buat baca novelnya WS Rendra? Kayaknya tertarik sih, dari cover sama judulnya aja itu udah menarik banget. Iya, keren. Kalau Rista? Mungkin aku belum memasukkan karya-karya WS Rendra ini ke dalam wishlist bacaan aku, tapi aku tahu beberapa karya yang emang menarik buat dibaca seperti itu. Ini nggak ada yang nanyain aku nih. Oh iya. Kalau aku juga sama kayak Nahla, sama kayak Nadine. Aku juga suka banget baca novel. Tapi aku belum pernah tuh baca novelnya WS Rendra. Aku cuma tahu WS Rendra dari buku-buku paket karena memang biasanya suka ada buat materi pembelajaran. Ya. Next time deh kita kepoin ya. Ya, harus ya. Oke.
Oke, kayaknya sekian aja ya penjelasan dari kami tentang W.S. Rendra. Kalau misal kalian penasaran pengen tahu siapa W.S. Rendra lebih dalam lagi, kalian bisa banget browsing karena dia pasti ada. Tuh. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai W.S.